Halo teman-teman, kali ini kita bakalan masuk ke part 2 di mana kita bakalan sharing session bersama Kak Alina mengenai Fakultas Kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, kira-kira tuh di FKUGM tuh belajarnya apa aja sih? Oke, kalau misalkan di FKUGM, kita ya biasalah belajarnya tentang tubuh manusia gitu kan. Nanti tuh tiap tahun kita belajarnya fokusnya beda nih. Kalau misalkan di tahun pertama, biasanya kita fokusnya ke manusia yang sehat kayak gitu. Juga kita harus tahu dulu kayak kalau yang sehat itu normalnya kayak gimana. Baru nanti di tahun kedua kita belajar penyakit-penyakitnya nih. Penyakitnya apa aja, terus obatnya bisa pakai apa aja. Terus nanti tahun ketiga keempat baru nanti didalamin lagi kayak gitu. Intinya itu sih. Terus biasanya mungkin kalau dari teman-teman yang SMA mikirnya kedokteran itu biologi, kebanyakan biologi gitu nggak sih? Sebenarnya nggak juga, di kedokteran kita juga ada kimianya dan bahkan sedikit fisikanya tuh juga ada gitu. Nanti kalau di kedokteran kita nggak, modelnya tuh bukan kayak matkul ini matkul itu, tapi kayak langsung blok gitu. Pasti teman-teman yang pengen nih masuk FK pasti udah tahu sih kayak isinya blok-blok gitu. Dan nanti di satu blok itu bakal kayak fokus ke satu sistem organ gitu. Misalkan waktu aku masuk dulu nih, blok 1 tuh kita belajar tentang sistem tulang, otot, sama alat-alat gerak. Nanti kita belajarnya dari yang kita kelihatan, dari yang makroskopisnya kayak tulang itu kalau dipegang bentuknya kayak gimana, sampai entar kalau kita lihat pakai mikroskop tuh ada apa aja sih di sana gitu. Terus kita juga belajar fungsinya tuh ada apa aja di dalam tulang itu, yang bekerja di dalam sana tuh ada apa aja, terus kita bisa pakai buat apa aja kayak gitu. Itu tahun pertama. Nanti tahun kedua baru kita belajar kalau misalkan ada sesuatu yang salah nih di tulang itu misalkan, ntar efeknya apa aja dan penyebabnya apa aja. Terus kalau misalkan kita udah tahu kayak efek sama kayak sebab sama akibatnya, kita bisa kayak nentuin obatnya yang cocok tuh apa gitu. Dan kita nentuin obatnya itu biasanya awalnya didasarin dulu sama mekanisme si obatnya. Dia bakal nyembuhin kayak gimana gitu, caranya dia nyembuhin tuh gimana gitu. Jadi ya fungsi sebab akibat gitu sih. Terus di FK sendiri juga ada kayak studi kasus juga nggak sih Kak? Ada. Jadi kalau di FK itu biasanya kita tiap minggu nih dikasih yang namanya skenario. Skenario itu tuh bakal kayak nyeritain misalkan nih ada pasien datang gitu. Pasien datang terus keluhannya ini gitu. Terus ada pertanyaan biasanya kayak di bawah skenario. Kira-kira dokternya akan kasih obat apa kayak gitu. Terus mungkin lebih dijelasin lagi itu ternyata sakitnya sakit apa kayak gitu. Terus penyebabnya apa. Nah, nanti biasanya kita dipecah nih jadi beberapa kelompok. Di satu kelompok biasanya 10-an orang gitu. Terus kita bakal bahas kayak itu kira-kira bapaknya pasiennya sakitnya apa gitu. Terus ntar kita juga belajar lebih dalam lagi penyebabnya apa aja. Terus kok sakitnya kok bisa kayak gitu sih, kenapa gitu. Terus kalau kita mau kasih obatnya apa gitu sih. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, perkuliahan di FKUGM sendiri itu metodenya kayak gimana sih? Apalagi kan sekarang musim pandemi ya. Oke, jadi kalau di FKUGM itu karena aku brandnya daring nih, jadi begitu masuk tahun 2020 kan langsung daring ya, jadi aku nggak terlalu ngerasain yang sebenarnya offline tuh kayak gimana. Cuman kalau waktu daring itu ya biasanya kita ada di FK tuh ada yang namanya kuliah, kita biasanya sebutnya lecture. Itu nanti kayak biasa sih dosennya pakai PowerPoint gitu terus jelasin lewat Zoom kayak gitu. Terus kita juga ada tuh yang namanya praktikum. Kita praktikum tuh ada yang dipegang sama asisten dosen, ada juga yang dipegang sama dosennya langsung. Tergantung kita dapat dari departemen mana kayak gitu. Terus ada juga yang namanya praktikum pasien dokter lah gampangnya. Kita sebutnya BCCT gitu. Jadi ntar ada yang pura-pura jadi pasien, ada yang jadi dokter. Nah, selama pandemi itu kalau yang 3 ini sebenarnya ada lagi sih, satu lagi tadi udah aku sebut kayak skenario, itu kita sebutnya tutorial yang bakal bahas kasus itu kan. Nah, terus yang dari 3 itu tadi, kalau misalkan yang pertama itu lecture itu tadi lewat Zoom, nanti praktikumnya itu tuh macam-macam sih metodenya. Ada yang kasih pretest,
ada yang kasih tugas sebelum praktikum yang harus dikumpul sebelum ada praktikum itu H-1 kayak gitu. Ada juga yang langsung aja mulai diskusi sama dosennya, lihat video kayak gitu. Terus ada juga yang ngasih postas, jadi ada pre-task, ada postas. Ya soalnya seputaran yang dipelajarin gitu sih. Terus ntar biasa ada laprak tuh kalau kita ada yang diketik, ada yang ditulis tangan, ada yang digambar gitu. Iya. Menyenangkan kok. Jadi semuanya serba ada itu Ada rapatnya. lengkap pokoknya di FK tuh gitu. Kak Alina sendiri udah mengalami perkuliahan secara luring atau bauran gitu belum sih? Oh, kalau di aku nih udah, tapi barusan banget kayak bulan November ini kita ada sistem kayak blended gitu, jadi campuran antara luring sama daring. Tapi sebelum itu kita full daring sih, jadi selama 1,5 tahunan, kurang lebih 1 tahun 3 bulanan tuh kita daring sih. Jadi baru banget luringnya. Berarti luringnya tuh cuma buat tertentu aja ya? Jadi kalau di FKUGM itu sekarang di angkatanku ya, itu tuh yang dijadiin luring itu cuman kayak misalkan ada praktikum yang tadi aku sebutin, contohnya BCCT itu yang pura-pura jadi pasien sama dokter. Nah itu biasanya kita pakai ruang praktikum di sana gitu buat pura-pura teman kita aja, ada yang jadi dokter sama pasien. Tapi untuk praktikum yang lainnya kayak misalkan dari departemen lain kan ada banyak tuh, ada anatomi, fisiologi, macam-macam. Itu biasanya masih daring gitu, jadi belum kayak luring gitu. Setahu aku ya Kak, kalau FK itu pakai sistem ujian blok, bener nggak sih? Bener banget. Jadi kalau di FK tuh, kalau misalkan di fakultas lain ada yang namanya UTS, UAS gitu. Nah kalau di FK di kurikulumku tuh kita pakainya blok, jadi kita adanya ujian akhir blok gitu. Dan kalau misalkan di pengalaman aku nih, tiap blok itu biasanya ada kayak peraturannya sendiri gitu. Jadi kadang ada yang namanya ujian tengah blok. Aku pernah tuh ngalamin sekali ada ujian tengah blok, ada ujian akhir blok. Tapi juga ada yang kayak modelnya tuh kuis mingguan gitu. Jadi setiap hari Jumat di minggu itu tuh bakal ada kuis gitu. Tapi ntar di akhir blok itu bakal ada ujian akhir blok juga. Terus mungkin di fakultas lain juga ada. Kita ada kayak yang namanya ujian praktikum. Jadi tiap departemen tuh bakal ya kasih soal, dan modelnya ya macam-macam sih. Ada yang bisa dikerjain langsung tapi harus pakai pengawasan, apa modelnya kayak soalnya dari Zoom terus ntar diwaktuin kita jawabnya gitu. Banyak sih metodenya. Ada UTS atau UAS di tahun angkatan 2021 ini bener Kak? Ya jadi kalau di FKUGM itu kita baru kayak ada percobaan kurikulum baru gitu loh. Kalau angkatan aku tuh masih kurikulum 2013, jadi masih pakai yang lama gitulah. Tapi sekarang tuh ada yang namanya kurikulum 2020, itu tuh baru sih modelnya, dia agak beda, jadi ada UASnya juga kayak gitu. Jadi kayak digabung-gabung gitu ujiannya? Di modelnya agak berbeda gitu sama tahun aku. Suka-dukanya Kak Alina selama menjalani perkuliahan di FKUGM, boleh tahu nggak Kak? Suka duka ya. Kalau sukanya menyenangkan. Menyenangkan dari banyak segi sih. Dari materinya kan aku suka, jadi menyenangkan. Terus lingkungannya sih, lingkungan FK tuh benar-benar bisa ngebangun diri kita sih, baik secara akademisnya maupun non akademisnya. Karena banyak yang aktif juga, gak cuma tentang ya kuliah, tapi di luar itu kayak soft skill itu juga bakal dapat insight kita dari teman-teman yang ada. Terus dosen-dosennya juga baik-baik sih kalau menurut aku dari selama ini aku jalani ya. Terus dukanya sih pertama yang jelas ujiannya banyak ya. Ini kayaknya juga berlaku sih di fakultas, soalnya ujiannya tuh banyak, jadi kita kayak dikit-dikit ujian gitu. Terus dukanya selain itu kayaknya hampir nggak ada ya. Berarti kayak di FK tuh lebih banyak kayak explore dan kayak temen gitu ya. Paling duka itu tadi sih, banyak ujiannya dan agak padat ya. Jadwalnya tuh agak padat, jadi ya dari situ malah kita harus bisa kayak ngatur waktu yang benar, malah lebih bisa produktif kalau menurut aku. Kak Alina boleh nih kasih pesan-pesan buat pejuang UTBK di luar sana mungkin yang mau masuk FKUGM?
Nah, jadi buat teman-teman di luar sana yang masih memperjuangkan FKUGM di tahun 2022 ini, aku mau pesan aja sama kalian kalau ya berjuang itu penting, dan jangan lupa soal-soalnya dibahas tuntas. Terus nanti kalau misalkan udah capek atau butuh istirahat, itu istirahat aja nggak apa-apa, karena kalau misalkan kita berjuang tapi badannya nggak sehat, itu bakal sia-sia aja gitu. Dan jangan lupa, yang pertama berjuang itu tadi, yang kedua doa itu penting, minta restu sama doa orang tua, keluarga, teman-teman, guru, pokoknya dimintain aja semua. Terus ya itu tadi, yang penting itu nggak cuman kalian keterima atau enggak, tapi kalian secara individu gitu. Jadi kalian sehat secara fisik maupun mental. Itu sih, itu tuh saran aku, ya itu aja buat teman-teman di luar sana. FKUGM nanti kalau misalkan kalian udah mempertahankan 3 itu dan kalian bisa masuk, kalian bisa ngerasain kok betapa menyenangkan FK itu. Apa sih Kak atas pesannya? Soalnya